Panggilan azan datang dari Allah, Rasul pun tak tahu. Rasul pun tak tahu, Pak. Ketika sholat berjamaah diwajibkan, Rasul berkumpul bermusyawarah kepada para sahabat, bersama para sahabat. Bagaimana ya cara kita mengumumkan waktu sholat? Ada sahabat usul, ya Rasulullah, kita tabuh genderang, kita buat tobal genderang, lalu kita tabuh, tung 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 tung. Kata Nabi, tidak, itu perbuatan kaum jahiliyah. Dan sekarang ditongkrongin di depan masjid, Pak. Yang dilarang Nabi, yang Nabi tidak mau itu diletakkan di samping masjid. Setiap mau azan dipukul, Nabi tidak mau. Nabi tidak mau. Itu kerjaan kaum jahiliyah, kata Nabi. Nabu-nabu genderang itu. Kaum jahiliyah ketika akan berperang dengan Nabi orang Quraisy, para sahabat, subhanallah, takbir Allahu Akbar, orang Quraisy nabuh genderang, tung 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 tung. Kata Nabi, jangan, itu kerjaannya jahiliyah. Sekarang menjadi simbol keagamaan di masjid. Subhanallah. Sesuatu yang dicampakkan Nabi kita letakkan di masjid. Kemudian ada yang mengatakan, kalau gitu ya Rasul, kalau tidak itu Anda tidak mau seperti itu, kita nyalakan api. Agar orang tahu kalau api hidup berarti waktu sholat sudah datang. Tidak, kata Nabi. Itu kerjaannya kaum Yahud, kaum Majusi. Kalau gitu kita pakai lonceng, teng teng teng. Tidak, kata Nabi. Itu kerjaannya kaum Nasrani. Oleh karena itu saya berharap pengurus masjid menjauhkan masjid dari jam yang bunyinya lonceng, teng teng. Ada jam tegak gitu, yang kalau siap jam bunyi dia, teng teng. Itu mirip gereja, Pak. Bunyinya itu. Nabi tak suka lonceng. Hendaklah kita benci apa yang dibenci Nabi. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang dibenci Nabi lalu kita ambil menjadi kebiasaan, aneh kan? Akhirnya nggak ada yang tahu bagaimana cara ngajak, bagaimana cara memanggil orang untuk azan, untuk kumpul di masjid. Ketika itulah turun wahyu. Datang malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu Umar mimpi. Datang kepadanya seseorang di dalam mimpinya dan mengajarkan suara azan. Dan berburu-buru Umar lari kepada Nabi untuk menyuarakan. Ternyata belum sampai ke Nabi, dia telah mendengar suara Bilal mengumandangkan azan, persis seperti yang didengar oleh Umar di dalam mimpinya. Dan yang mengajarkan itu kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril. Begini cara ngajak orang sholat, dikumandangkan suara azan. Dan yang kita dengar sekarang, Allahu Akbar dan seterusnya. Dan di dalamnya itulah Allah letakkan hayya ala al-falah. Mari wahai manusia, menuju kejayaan yang hakiki, menuju kejayaan kesuksesan yang sebenarnya. Kesuksesanmu sebenarnya adalah ketika engkau di surga, dan ini pilar paling penting yang akan membawa Anda ke surga itu.